Halo Velas, ini merupakan video part kedua dari prediksi keempat latihan soal TKA Kimia. Oke, jadi ini merupakan variasi soal dari stokiometri di mana 15,25 gram nitrometana direaksikan dengan 3,36 desimeter kubik gas oksigen. Yang ditanya adalah berapakah volume total gas yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Oke, yang pertama harus kita analisis adalah persamaan reaksinya terlebih dahulu nih. Sudah berjalan, sudah setara atau belum. Nah, jika kita perhatikan reaksi ini sudah setara. Oke, step pertama sudah berhasil kita lalui. Selanjutnya, step kedua adalah kita menghitung dulu mol dari nitrometana ya. Jadi kita menghitung mol dari nitrometana. Caranya adalah dengan membagi masanya nih 15,25 gram terhadap mR dari nitrometana. Kita sudah diberikan data AR untuk setiap penyusunnya, maka kita akan mendapatkan nilai mR dari nitrometana sebesar 61 sehingga kita mendapatkan 0,25 mol untuk nitrometana. Selanjutnya tahap ketiga adalah kita menghitung mol dari gas oksigen. Nah, di reaksi kita sama sekali tidak diberikan data atau pernyataan bahwa reaksi ini berjalan pada kondisi STP. Namun kita bisa berasumsi bahwa reaksi ini berjalan pada keadaan STP supaya kita bisa mendapatkan mol dari gas oksigen. Karena dengan membagi volume dari gas oksigen dengan volume standar saat STP, maka kita akan mendapatkan jumlah mol dari oksigen itu sendiri yang hasilnya adalah 0,15 mol. Oh ya, 1 desimeter kubik itu setara dengan 1 liter ya, supaya kalian nggak bingung juga pada konversi. Selanjutnya kita menuliskan reaksinya kembali. Jadi CH3NO2 4 ditambah 3O2 membentuk 4CO2 ditambah 6H2O ditambah 2N2 seperti ini. Kita menggunakan konsep mol yang mula-mula, bereaksi, dan di akhir supaya kita dapat mol dari setiap gas karena yang ditanya adalah volume total gas ya. Oke, jadi 0,25, oksigen 0,15. Selalu menggunakan konsep reaksi pembatas ya untuk menentukan berapa banyak jumlah mol yang bereaksi di titik B. Jika kita lihat perbandingan antara mol terhadap koefisien, maka jumlah mol yang paling kecil di sini itu adalah milik dari oksigen. Maka jumlah mol dari nitrometana bisa kita tentukan. Jadi negatif 4/3 dikali 0,15. Ini negatif 0,15, yang ini 4/3 kali 0,15, yang ini 6/3 kali 0,15, yang ini 2/3 kali 0,15 seperti itu. Sehingga di akhir saya akan mendapatkan jumlah mol sisa untuk nitrometana adalah sebesar 0,05. Oksigennya habis, yang ini sisa 0,20 atau 0,2, kemudian ini sisanya adalah 0,30 atau 0,3, yang ini adalah 0,1 atau 0,10 seperti itu. Di tahap yang kelima kita bisa menentukan nih volume total gasnya. Volume total gas itu berarti mol total gas dikali dengan, karena tadi kita asumsi keadaannya STP, maka dikali volume STP, sehingga 0,2 ditambah 0,3 sampai 0,10 hasilnya adalah 0,60 dikali 22,4, hasilnya adalah 13,44 liter atau desimeter kubik ya, sama aja maknanya. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini berkaitan erat dengan laju reaksi ya.
Jadi ada suatu reaksi antara gas NO dengan gas Cl2 menghasilkan NOCl seperti itu. Kemudian dari reaksi ini kita sudah diberikan persamaan lajunya. Kemudian kita sudah diberikan datanya juga jika 2 mol gas NO dan 2 mol gas Cl2 direaksikan dalam wadah bervolume 4 liter dan direaksikan pada 130 derajat Celcius, diketahui terdapat 80% mol gas NO yang sudah bereaksi. Nah, pertanyaannya pada saat itu laju reaksinya berapa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tuliskan dulu kembali persamaan reaksi tersebut. Jadi 2NO ditambah Cl2 membentuk atau menghasilkan 2NOCl. Kita kembali menggunakan konsep MBS di sini, ya, konsep MBS di sini. Bahwasanya di awal saya punya 2 mol gas NO, 2 mol gas Cl2. Sedangkan untuk NOCl belum terbentuk ya di titik itu. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Di sini ada pernyataan bahwasanya 80% mol gas NO bereaksi. Nah, 80% ini itu sebenarnya atau 0,8 ya, itu menunjukkan nilai derajat disosiasi. Nilai derajat disosiasi yang menyatakan rasio atau perbandingan jumlah mol di titik B. Titik B di sini maksudnya yang ini ya. Titik B dibagi dengan jumlah mol mula-mula atau jumlah mol awal seperti itu ya. Berarti 0,8 sama dengan, nah kita mau menentukan nih jumlah mol di titik B. Kita misalkan aja dengan variabel X ya. Jumlah mol mulanya adalah 2. Maka nilai X itu sendiri adalah 0,8 dikali 2 yang hasilnya adalah 1,6. Maka di sini dia berkurang sebanyak 1,6. Nah, secara perbandingan koefisien maka dia adalah 1/2 negatif ya, dikali dengan 1,6. Yang di NOCl nilainya adalah sama karena perbandingan koefisiennya adalah 1/1 ya. Jadi ini positif 1,6. Sehingga di akhir di titik S untuk NO mol sisanya adalah 0,4 ya. Seperti ini. Sedangkan untuk Cl2 sendiri hasilnya adalah 0,2 dikurangi 0,8 berarti 1,2 ya. 1,2 dan ini 1,6 seperti ini. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum ya teman-teman. Kita harus menentukan konsentrasinya dulu ya. Karena di sini volumenya sudah ada 4 liter, maka kita tinggal membagi nih dengan 4 untuk semuanya. Sehingga nanti di akhir ini tinggal 0,1 konsentrasinya, ini 0,3 dan ini 0,4 seperti itu. Oke, sekarang untuk menentukan lajunya. Jadi ini tadi tahap pertama, ini tahap yang kedua, maka ini tahap yang ketiga. Maka persamaan lajunya kan sudah ada, V sama dengan 0,4 dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Cl2 ya. Konsentrasi Cl2 ini koreksi, ini harusnya Cl2. Maka V-nya sama dengan 0,4 dikali konsentrasi NO2. NO adalah 0,1 di 0,1 pangkat 2 dikali konsentrasi Cl2 0,3 ya, seperti ini. Maka hasilnya adalah kurang lebih sekitar 0,0012 molar per menit. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah yang B. Seperti ini ya. Mungkin ini terlihat baru buat teman-teman karena ada nilai derajat disosiasi di situ. Dimana dengan sering latihan soal kalian akan lebih familiar untuk mengerjakan soal-soal dengan tipe seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini merupakan kesetimbangan ya. Suatu reaksi kesetimbangan biasa ditandai dengan adanya anak panah yang bolak-balik seperti ini. Jadi reaksi bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan tergantung faktor-faktor yang memicunya. Seperti itu. Oke. Berikutnya, proses pembuatan gas amonia menurut proses Haber-Bosch itu bisa terjadi ketika gas nitrogen, ini gas nitrogen, direaksikan dengan gas hidrogen.
seperti ini. Nah, untuk menghasilkan gas amonia yang optimal, maka tindakan yang harus dilakukan adalah apa saja? Seperti itu. Oke. Yang pertama, jika itu berkaitan dengan konsentrasi, kita bisa menaikkan konsentrasi reaktan, tapi salah satu ya, bisa konsentrasi gas N2 yang saya naikkan, atau konsentrasi dari H2 yang saya naikkan. Bukan diperkecil ya, karena kalau diperkecil maka reaksi akan mengarah ke gas yang tadi dikurangi. Seperti itu ya. Maka opsi jawaban B itu sudah salah, keliru, seperti itu. Oke, kemudian hal yang kedua, kita perhatikan bahwasanya reaksi ini memiliki perubahan entalpi yang nilainya negatif. Berarti reaksi bersifat eksotermis, seperti itu. Maka supaya reaksi ini bisa berjalan ke kanan, yaitu mengarah kepada NH3, maka temperaturnya harus diturunkan. Supaya apa? Supaya reaksi ini bergerak pada pembentukan amonia. Seperti itu, bukan diperbesar. Karena kalau diperbesar maka reaksi akan bergerak ke arah endotermis, yaitu mengarah kembali kepada pembentukan N2 dan H2, seperti itu ya. Jadi ini juga jawabannya juga sudah salah, seperti itu. Oke, kemudian tekanan dan volume diperbesar. Tidak bisa ya, karena apa? Karena tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya tekanannya diperbesar, maka volumenya harus diperkecil, atau sebaliknya tekanan diturunkan, maka volumenya harus dinaikkan. Jadi harus salah satu, seperti itu. Nah, ini juga berkaitan erat dengan opsi E. Jadi ketika pada saat tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka reaksi akan bergerak ya. Reaksi akan bergerak ke kanan pada pembentukan amonia. Seperti itu. Oke. Kemudian ketika kita menambahkan katalis, memang dia tidak menggeser kesetimbangan, tetapi dia bisa mempercepat reaksi. Artinya kita berbicara soal efisiensi. Seperti itu. Sehingga karena di sini ada pernyataan optimal. Artinya apa? Dengan waktu yang singkat, reaksi ini bisa berjalan lebih cepat dibanding menggunakan waktu yang lebih lama. Seperti itu ya. Sehingga opsi jawaban yang sesuai di sini adalah yang E. Jadi ketika tekanan diperbesar dan kita menambahkan katalis di reaksi tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di sini saya punya larutan kalsium hidroksida dan asam asetat. Ketika dua larutan ini saya campurkan, dia menghasilkan pH senilai 5. Nah, pertanyaannya adalah jika nilai tetapan asam asetat itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5, berapakah volume larutan asam asetat yang diperlukan untuk menghasilkan larutan dengan pH 5 tadi? Seperti itu ya. Jadi ini soal yang sedikit tricky, tapi sebenarnya bisa kita selesaikan dengan mudah ya, selama kita tahu step by step-nya. Oke. Sekarang adalah yang perlu kita lakukan adalah kita mengubah dulu nih dari nama menjadi simbolnya, karena itu penting ya. Oke. Jadi kalsium hidroksida itu simbolnya adalah CaOH2. Bukan K ya, karena masih ada yang kebingungan membedakan antara kalsium dan kalium, seperti itu. Oke. Kemudian untuk asam asetat itu simbolnya adalah saya tulis di sini saja, CH3COOH. Jadi sebenarnya asam asetat ini sudah teman-teman familiar ya, nama lain dari cuka, seperti itu. Kemudian tahap yang pertama adalah kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Jadi CH3COH bereaksi dengan CaOH2 membentuk, nah kita nggak tahu nih produk dari hasil reaksi ini itu apa. Nah, untuk informasi teman-teman bahwasanya sebenarnya beberapa reaksi kimia atau mungkin mayoritas reaksi kimia itu merupakan reaksi tukar pasangan. Maksudnya gimana ya Kak? Jadi misalnya seperti ini.
CH3COH itu kan terdiri atas 2 ion, yaitu ion asetat dan ion H+. Kemudian untuk CaOH2 berarti kan terdiri atas ion Ca2+ dan ion OH- kan. Nah, yang dimaksud dengan tukar pasangan itu adalah awalnya kan CH3COO- itu kan berpasangan dengan H+, maka di produk dia akan berpasangan dengan Ca2+. Seperti itu. Kemudian H+ akan menggandeng atau berpasangan dengan OH-. Sehingga dengan prinsip seperti ini kita bisa menentukan kira-kira produknya apa. Produk yang pertama tentu saja karena di sini muatannya 2 ya, maka ion asetatnya juga ada 2 nanti. Seperti ini penulisannya, ditambah H2O. Sudah selesai sampai di sini. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan berapakah mol mula-mula, bereakhir, dan setimbang. Jadi mol mula-mula, bereaksi, setimbang, seperti itu. Jadi di awal CH3COH itu kan itu yang kita cari ya, karena kita tidak tahu volumenya berapa, jadi cukup kita tuliskan 0,1 dikali V, karena V itu yang akan kita cari. Untuk CaOH2 berarti ini 100 mili kita ubah ke liter ya, jadi 0,1 liter, jadi 0,1 dikali 0,1 hasilnya 0,01, yang produk belum terbentuk di awal, seperti itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita asumsikan dulu nih, ini sistem berjalan dalam kondisi nanti akan terbentuk penyangga atau sistem yang akan berjalan mengarah kepada proses hidrolisis. Nah, kita asumsikan dulu kedua hal tersebut ya. Misalnya asumsi yang pertama, kita berasumsi bahwa reaksi ini akan berjalan menurut sistem penyangga. Kalau berjalan menurut sistem penyangga, maka mol basanya atau asamnya yang kuat itu akan habis, sehingga di akhir kita hanya akan mendapatkan mol dari asam lemah atau basa lemahnya dengan garamnya, seperti itu ya. Jadi asumsi pertama, asumsi sistem berjalan dengan sistem penyangga ya. Oke, ini harus di keep in mind. Maka di sini jumlah molnya adalah 0,01 supaya basanya habis, seperti itu ya. Kemudian berarti untuk yang ini 0,01 untuk garamnya, ini juga 0,01. Oh, sebentar. Sepertinya ada yang keliru ya. Sebelum ke sana, jadi di sini koefisiennya harus 2 ya, karena ion asetat di sebelah kanan ada 2. Kita harus menyetarakan dulu, terus H2O-nya juga koefisiennya 2. Jadi kakak juga selalu mengingatkan buat teman-teman untuk benar-benar fokus pada penyataan reaksi juga ya. Maka kita kembali lagi, di sini berarti 0,01 ya. Maka di sini jadi 0,01 juga. Yang ini menjadi 0,02 ya. Terus yang ini berarti nilainya adalah 2/1 ya, 2/1 dikali dengan 0,01 seperti ini. Oke, berarti di akhir ini tinggal 0,1 V ya dikurangi 0,02, yang ini habis, yang ini 0,01 ya. Inilah sistem penyangga yang dimaksud ya. Yang tersisa adalah asam lemahnya dan garamnya atau basa konjugatnya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat pH-nya nanti itu nilainya 5 nih. Oke, berarti kalau pH-nya 5 di poin yang kedua ya, ini step yang pertama tadi. Kalau pH-nya 5, maka konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁻⁵, seperti itu. Karena sistemnya penyangga, berarti persamaannya adalah Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugat nih atau mol garamnya, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan bahwasanya ini merupakan bervalensi 2. Taunya bagaimana Kak? Jadi CH3COO 2Ca itu kalau mengion akan menghasilkan 2 ion asetat plus 1 ion Ca2 positif, seperti ini ya. Maka kalau misalnya tadi nilainya adalah 0,01,
maka yang ini harus dikalikan 2, jadinya 0,02 seperti itu ya. Oke, tadi nilai Ka-nya 10 min 5 nih. 10 min 5, terus mol asam lemahnya adalah, kita misalkan aja dulu ya, dengan, sudah ada ya tadi, 0,1 V dikurang 0,02 dibagi dengan 0,02 dikali, sama dengan 10 pangkat min 5, seperti ini. Kita tinggal coret seperti ini, maka 0,1 V dikurang 0,02, ini kan tinggal 1 ya, berarti 0,02. Maka 0,1 V sama dengan 0,02 ditambah 0,02 nih. Berarti 0,1 V sama dengan 0,04. Maka V-nya adalah 0,4 liter. Karena satuannya dalam mili, maka setara dengan 400 ml. Seperti itu. Sehingga opsi jawabannya adalah yang E. Wow, cukup panjang ya teman-teman untuk soal ini, dan soal-soal seperti ini memang sering banget keluar. Jadi silakan hati-hati, lebih banyak latihan soal ya yang berkaitan dengan soal yang tipenya seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi ini soal terakhir untuk part kedua ini ya. Jadi dalam satu bejana bervolume 5 liter per tekanan tertentu, didapati bahwasanya ada 2 mol gas NO2 mengalami dekomposisi menghasilkan gas NO dan gas oksigen. Setelah 120 menit, ternyata terdapat sisa sebanyak 0,5 mol gas NO2. Dari pernyataan singkat tadi itu, manakah yang tepat dan tidak tepat dari pernyataan yang disediakan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksinya dulu nih. Reaksi dekomposisinya. Jadi NO2 terurai menjadi NO plus oksigen. Nah, kita setarakan lagi nih reaksinya. Jangan lupa bahwasanya oksigen di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 3. Supaya menjadi 2, kita tambahkan koefisien setengah pada O2 sehingga totalnya sudah sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan jumlah mol mula-mula, bereaksi, dan di akhir seperti ini ya. Oke, di awal dia punya 2 mol seperti ini, dan belum ada di awal reaksi ya. Kemudian pernyataannya adalah seperti ini. Terdapat sisa gas NO2 sebanyak 0,5 di akhir. Berarti jumlah mol yang di titik B itu berapa? Ya tinggal kita kurangi saja yang awal dan akhir. 2 dikurang 0,5 hasilnya adalah 1,5 seperti ini. Secara koefisien ini nilainya sama ya, 1,5. Untuk yang O2 nilainya juga 1,5. Seperti ini. Oke. Kemudian di akhir maka saya punya 1,5 dan ini 1,5. Oh, sebentar. Untuk yang oksigen agak keliru ya teman-teman, harusnya 1 dibagi setengah ya, berarti nilainya adalah 3. Seperti itu. 3. Seperti ini. Oke, clear ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan lajunya. Maka untuk laju konsentrasi NO2 tinggal kita kurangi konsentrasi konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal ya. Jadi konsentrasi akhirnya adalah, karena volumenya 5 liter, maka 0,5 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,1. Yang ini 2 dibagi 5, 0,4. Ya, seperti itu. Maka 0,1 dikurang 0,4 ya, dibagi dengan waktunya, yaitu 120 menit, berarti 2 jam ya. 2 jam. Di 2 jam. Berarti 0,3 per 2. Tahu hasilnya adalah 0,15 molar per jam. Seperti itu. Maka laju reaksi penguraian dari NO2 adalah 0,15 m per jam. Seperti itu. Jadi pernyataan ini tepat ya. Seperti itu. Kemudian, di sini ada 2 jawaban yang benar ya. Mungkin salah satunya harusnya NO ya teman-teman. Tapi karena ini pada pernyataannya ini, berarti ini jawabannya tepat juga ya. Harusnya mungkin NO yang dimaksud. Laju reaksi pembentukan gas oksigen. Oke, kalau gas oksigen berarti kita tinggal menggunakan
perbandingan koef nih untuk menentukannya. Jadi kan laju dari O2 itu berarti setengah dari setengah dari lajunya NO2 ya, setengah dari lajunya NO2. Maka setengah dari 0,15 M per jam ya, maka hasilnya adalah 0,75 M per jam. Seperti itu. Kenyataannya tidak tepat. Seperti itu. Oke, ini merupakan part kedua, cukup panjang ya. Saya harapkan kalian benar-benar memahami, mendengarkan, dan mengobservasi. Silahkan tulis di kolom komentar ya jika ada jawaban yang berbeda, karena itu akan sangat membantu supaya diskusi di video ini semakin hidup. Seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video part yang ketiga. See ya.